Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kayla Samantha Bina dari kelas Oceanografi C dengan NIM 2605012314142. Di video kali ini aku akan menjelaskan untuk tugas praktikum modul 4, yaitu mengenai pemrograman MATLAB pada matkul pemodelan Oceanografi. Di nomor 1 ini kita disuruh untuk merunning ulang dan buat flowchart dari semua contoh program di modul 4 ini. Jadi yang pertama kita akan membuat runningnya di event dulu, di mana di event itu untuk mempertimbangkan program berdasarkan satu atau beberapa kondisi tertentu. Kemudian ini contohnya. Jadi kita langsung masuk aja ke MATLAB-nya. Di sini kita ketik dulu, nih kita komen, kita ketik program contoh penerapan struktur kondisional if and. Kemudian yang kedua garisnya itu jangan lupa clear all dan CLC. Kemudian garis kelima kita akan masukkan input nilai A disimpan dalam variabel A. Jadi A sama dengan input dalam kurung, ini kita pakai string, kita kasih masukkan nilai A sama dengan, kemudian kita pakai backslash n untuk menampilkan nilainya itu di baris berikutnya. Kemudian yang B juga, B sama dengan input dalam kurung string, masukkan nilai B sama dengan backslash n, kemudian ini kita titik koma, kemudian yang C sama dengan, kita tulis juga input dalam kurung string, masukkan nilai C sama dengan backslash n juga, kemudian titik koma. Setelah itu ini yang kosongin, ini kita untuk mencari diskriminan terlebih dahulu. Jadi kita masukin rumus diskriminan, yaitu B pangkat 2 dikurangi dalam kurung 4 dikali A dikali C, tutup kurung, kemudian kita titik koma. Kemudian di sini kita baru memakai if. Jadi if sama dengan D lebih besar dari 0, maka akan menjalankan perintah yang X1 ini, yaitu dalam kurung min B ditambah sama sqrt, kemudian ini dalam kurung lagi nilai dari D tadi, setelah itu ini baru dibagi sama dalam kurung 2 dikali A kecil, kemudian ini titik koma, sebentar. Setelah itu yang X2 untuk menjalankan kondisi yang kedua, ini sama, itu ini min B, ini min, karena rumus diskriminan itu plus minus. Itu ini sqrt, ini dalam kurung D, terus ini dibagi sama dalam kurung 2 dikali A, titik koma. Setelah itu kita baru akan mencetaknya, jadi kita pakai fungsi fprintf dalam kurung string X1 itu sama dengan persen titik 3F, kemudian dan X2 nya itu sama dengan persen titik 3F, kemudian ini kita spasi, kita ketik backslash n karena untuk menampilkan di baris berikutnya. Setelah itu ini kita kasih koma, nilainya kita masukin yang X1 sama X2 nya, kemudian kita titik koma. Sebentar guys, lanjut, ini fungsi persen titik 3F itu biar 3 angka di belakang koma. Setelah itu kita baru ketik else, dan nanti else nya itu akan ke pinggir sendiri. Setelah itu kita ketik fprintf lagi untuk menampilkan akar persamaannya. Jadi kita ketik akar persamaan tidak dihitung karena akarnya imajiner. Kemudian kita backslash n juga buat di baris berikutnya, titik koma. Setelah itu kita baru n. Jadi ini ada pilihan lain karena D-nya tuh nggak lebih besar dari 0. Terus kita save as, kita kasih nama if n, karena aku udah simpan if n, jadi aku kasih if n j, kemudian kita save. Setelah itu ini aku cocokin dulu, kemudian kita baru klik run. Kita masukin nilai A-nya itu, semisal aku kasih nilai A-nya itu sekitar 6, kita enter, terus nilai B-nya itu adalah 4, nilai C-nya itu 2. Nah, ini nanti akan muncul akar persamaan tidak dihitung karena akarnya imajiner. Gitu. Karena D-nya tuh nggak lebih besar dari 0. Coba aku ulang, ini aku run lagi.
Sebisa ini A-nya aku kasih 2, kemudian B-nya aku kasih 6. Ini terus C-nya aku kasih 3. Nah, nanti akan keluar nilainya karena D-nya itu lebih besar dari 0. Ini buat X1-nya, buat X2-nya ini. Oke, buat selanjutnya kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Kita disuruh untuk membuat statement yang di if, else, dan and. Jadi kita akan merun ini. Jadi aku langsung aja. Ini buat new script. Kemudian kita ketik program menggunakan if, else, if. Ini kemudian dan and. Jangan lupa clear all, terus CLC. Setelah itu kita akan menginput masukkan nama, disimpan dalam variabel nama. Ini kita input, ini bentuknya string, masukkan nama sama dengan, jangan lupa backslash n karena biar ke selanjutnya. Kemudian ini bentuknya itu string ya, atau teks, jadi aku ketik s, kemudian UTS sama dengan input dalam kurung masukkan nilai, ini UTS-nya besar sama dengan backslash n, kemudian ini juga bentuknya itu s, string. Lanjut ini uas sama dengan ini input dalam kurung masukkan nilai uas, kemudian backslash n, ini bentuknya juga string, titik koma. Setelah itu kita akan buat tugas sama dengan input dalam kurung masukkan nilai tugas, backslash n, ini bentuknya juga string, ini titik koma. Setelah itu kita akan membuat rumus itu nilai akhir. Jadi ini aku simpan dalam variabel na sama dengan UTS dikali, kemudian kita dalam kurung 30 dibagi 100, kemudian ditambah sama uas dikali dalam kurung 50 per 150%-nya, kemudian ditambah sama nilai tugas tadi, itu tugasnya itu 20%. Setelah itu kita kasih titik koma. Ini kita akan mencetak yang nilai akhirnya tadi pakai fprintf dalam kurung ini nilai akhir, kemudian sama dengan ini persen 3.f, kemudian jangan lupa backslash n, kemudian koma s, bentuknya string, titik koma, maaf, ini na ya. Nah gini, oh iya, sebentar. Oke, karena tadi ini bentuknya string, jadi di sini aku pakai str to num karena buat mengganti atau mengkonversi dari string ke number. Jadi ini kayak gini, ini ts, ini string gitu. Jadi ini aku kasih dalam kurung ini UTS. Nah, coba ini aku lihat. Iya, di sini aku copy aja buat menghemat waktu. Terus ini kita dalam kurung ini, nah ini juga aku copy. Ini kemudian dalam kurung tugasnya, kemudian ini kita hapus. Oke, setelah itu ini persen f aja karena kita udah merubah dari string ke number. Kemudian kita enter. Di sini baru kita pakai if. Jika na atau nilai akhirnya itu lebih besar dari 80, maka nh-nya ini sama dengan kita string text itu a. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita pakai yang else if. Karena untuk kemungkinan lain, kalau semisal nilainya itu kurang dari 80, ini na ini lebih besar dari 60, nh-nya itu sama dengan string b. Kemudian else if lagi, ini semisal nilai akhirnya itu kurang dari 60 dan lebih besar dari 40, kita pakai string c, titik koma, terus kita else if lagi karena masih ada kemungkinan kondisi selanjutnya itu na-nya lebih besar dari 20 dan kurang dari 40, itu kita kasih d, string d, jangan lupa titik koma. Setelah itu else, karena ini udah mentok jadi kayak ujungnya kondisi ujung gitu, jadi ini kita pakai nh sama dengan string e, ini kita titik koma. Setelah itu kita end karena udah nggak ada kondisi lagi yang harus dihitung. Setelah itu jangan lupa kita cetak fprintf
itu string nilai huruf. Ini persen string. Kemudian ini koma nama. Kemudian ini print f lagi. Dalam kurung adalah persen string lagi. Ini jangan lupa backslash n. Kemudian nh. Titik koma. Ini kita cocokin dulu. Oke, ini ada upper. Apa itu upper ya? Upper nh. Jadi kita kasih upper. Lagi atau ya dalam kurung lagi. Oke, jadi kita save as dalam file namanya is else if check. Kemudian kita save. Setelah itu kita baru nah udah, misal aku kasih nama Kaila. Terus misal UTS-nya itu ya apa ya 90 lah. UAS-nya semisal 90 juga. Nilai tugasnya 85. Nah, nanti nilai akhirnya akan kehitung itu 89 karena kan lebih dari 80 jadi kita NH-nya itu A gitu. Oke, udah kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Di sini kita akan menggunakan statement switch sama case. Itu digunakan sebagai alternatif dari statement if, else, dan and. Ini contohnya. Jadi nanti kita akan pakai contoh ini. Kita langsung ke MATLAB-nya. Jadi yang pertama kita kasih komen terlebih dahulu. Program. Contoh penerapan conditional switch. Kemudian jangan lupa clear all CLC. Kemudian kita pakai fprintf untuk mencetak stringnya ini pilihan rumus perhitungan. Kemudian ini kita backslash n. Setelah itu kita titik koma. Kemudian kita pakai fprintf lagi buat mencetak tulisan 1 luas persegi panjang. Ini kita backslash n juga. Kemudian kita titik koma, fprintf lagi. Ini string 2 itu volume balok. Backslash n, titik koma, fprintf lagi. String 3 titik luas permukaan balok. Backslash n, kemudian kita titik koma. Setelah itu kita akan menampilkan atau input masukkan pilihan dari yang pilihan tadi dari 1 sampai 3 itu kita simpan dalam variabel pilih. Input dalam kurung kita masukkan stringnya, masukkan pilihan Anda. Kemudian 1 sampai 3. Kemudian titik 2 backslash n, jangan lupa. Titik koma, setelah itu kita akan pakai statement switch-nya. Ini kita pilih variabel pilihnya tadi, kemudian kita semisal kita kasih case 1, dimana case 1 itu luas persegi panjang, berarti kita pakai variabel panjang, kemudian input dalam kurung masukkan nilai panjang sama dengan kemudian backslash n, koma, ini string ya bentuknya, titik koma, kemudian kita harus menggunakan variabel lebar karena di luas persegi panjang itu membutuhkan panjang dan lebar. Ini input string masukkan nilai lebar sama dengan backslash n, koma, string s, titik koma. Setelah itu kita masukkan rumus luasnya, itu berarti tadi kan kita pakai string, jadi kita harus pakai str tunung, kemudian dalam kurung panjang, kemudian asterisk str tunung lagi, kemudian dalam kurung lebar, kemudian titik koma. Setelah itu kita akan mencetaknya di fprintf itu dalam kurung string luas persegi panjang adalah persen u backslash n, jangan lupa. Kemudian kita masukkan yang hasil atau variabel luas tadi, kemudian titik koma. Ini. Kemudian kita masuk ke case 2. Aku copy aja, lazy programmer. Ini
kita taruh 2. Oops. Nah, karena di case 2 ini kita disuruh untuk mencari volume balok, jadi untuk memakai variabel panjang, kemudian lebar, kemudian ini kita tambahin tingginya. Jadi sama dengan kita masukin input, ini string masukkan nilai tinggi sama dengan backslash n, string, titik koma. Kemudian kita ganti variabelnya jadi volume, karena kita akan membuat volume balok. Ini kita ganti jadi volume balok. Kemudian nilainya kita ganti jadi volume. Karena di sini ada tinggi, jadi ini dikali lagi sama str tunung dalam kurung tinggi. Ini mau di printf luas volume balok volume. Oke. Oh iya, ini kita luasnya hapus karena kita pakai volume. Setelah itu kita lanjut ke case yang ketiga. Ini aku copy aja list programmer. Nah, di case 3 ini kita disuruh untuk menghitung luas permukaan balok. Jadi kita tetap pakai variabel panjang, kemudian lebar kita juga tetap pakai, tinggi juga tetap pakai. Kemudian ini kita ganti jadi luas permukaan. Kemudian ini menjadi dalam kurung, karena rumus dari luas permukaan balok itu 2 dikali PL ditambah 2 dikali PT ditambah 2 dikali L kali T. Kita dikali 2 dikali STR panjang, kemudian dikali lagi sama STR lebar, ini kita tutup kurung, kemudian ditambah sama dalam kurung lagi 2 dikali STR tinggi, ini dikali lagi sama STR tunung dalam kurung ya panjang, kemudian ditambah lagi sama dalam kurung 2 dikali, ini aku copy aja ya, aku copy, ini aku paste dalam kurung lebar, ini panjang kali lebar, tinggi kali panjang, kemudian tinggi kali lebar. Oke, setelah itu kita fprintf ini kita ubah jadi luas permukaan balok. Ini variabelnya kita ganti jadi luas P. Oke, selanjutnya kita enter. Kemudian kita akan menambahkan fungsi otherwise, dimana ini case-nya ketika pilihan itu nggak sesuai sama yang dari 1 sampai 3, jadi pilihannya itu keempat, nanti akan memunculkan warning, yaitu kayak gini, warning dalam kurung, kemudian stringnya itu pilihan Anda salah. Ini titik koma. Setelah itu kita akan mengakhiri fungsinya atau statementnya, kita ketik n. Nah, nanti akan kayak gini. Ini aku cek dulu. Setelah itu ini kita bisa save dulu, save as. Ini kita simpan jadi switchcase check. Kemudian kita enter. Ini, dan kita bisa running. Nah, misal ini aku pilihannya nomor 1. Nanti kita akan masukkan nilai panjang, misal panjangnya 10, lebarnya adalah 6. Nanti dihitung luas persegi panjangnya, jadi 60. Kemudian aku run lagi, misal aku milih case yang nomor 2. Disuruh masukin panjang lagi, lebarnya tadi 6, tingginya itu 8. Nanti ketemu volume baloknya itu sekian. Kemudian ini yang case ketiga, ini tadi panjangnya 10, kemudian lebarnya 6, tingginya 8. Nanti ketemu luas permukaan baloknya sekian. Kemudian ketika kita otherwise atau nggak ada pilihannya, misal aku pilih 4, nanti akan muncul warning kayak gini, pilihan Anda salah. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang for n. Oke, lanjut kita ke statement for n, di mana for n itu digunakan untuk loop atau perhitungan berulang. Jadi untuk nilai awal, titik 2 increment, kemudian titik 2 lagi nilai akhir. Ini contohnya kayak gini. Oke, kita masuk ke methodnya. Ini aku skip. Kemudian kita kasih keterangan program menggunakan for n set. Jangan lupa clear all CLC. Kemudian kita masukkan vektor kosongan dulu, disimpan dalam variabel vektor, ini pakai kurung buka siku dan kurung tutup siku, kemudian titik koma. Setelah itu kita pakai statement for, ini variabelnya f, koma dengan min 10, kemudian titik 2, 10. Ini untuk dalam hal ini incrementnya sama dengan 1, karena nggak dicantumin. Kemudian kita simpan dalam variabel vektor sama dengan kita taruh di matriks vektor V.
kemudian titik koma, setelah itu kita statement n akhir, kemudian kita save. Ini for n 1c, kita save. Setelah itu kita running. Nah, nanti ketemu v-nya itu 10, kemudian vektornya itu ada 21 kolom dan 1 baris. Oke, lanjut kita ke yang for n2. Ini kita new script, kemudian kita ketik program contoh penerapan for n2. Kemudian ini untuk iterasi. Jangan lupa clear all CLC. Kemudian kita pakai di sini kita akan menghitung jumlah iterasinya, itu niter sama dengan disimpan dalam variabel niter input dalam kurung string banyaknya jumlah iterasi backslash n, kemudian string s titik koma, kemudian kita simpan dalam variabel numiter sama dengan kita ubah dari string ke num dari niter dan titik koma. Setelah itu kita akan menampilkan pengulangan bentuk pertama. Ini kita titik koma, setelah itu kita pakai statement for, kita simpan atau kita pakai variabel k sama dengan 1.2 numiter yang udah kita dari string ke number. Kemudian kita simpan dalam variabel a untuk perhitungan 2 dikali k, titik koma, setelah itu kita n. Kemudian kita ingin menampilkan variabel atau nilai dari variabel a tadi, kemudian titik koma. Setelah itu kita akan mengulangi bentuknya lagi. Ini aku copy aja. Kita akan melakukan pengulangan bentuk yang kedua. Ini bentuk yang kedua itu kita menggunakan variabelnya itu n, di mana ini numiter titik 2 min 1 titik 2 1 nilai awal, kemudian ini increment, kemudian ini nilai akhir. Kemudian ini disimpan dalam variabel b, itu 2 dikali dengan n-nya tadi. Kemudian n, kemudian kita akan menampilkan nilai dari b-nya. Setelah itu kita akan melakukan bentuk pengulangan, yaitu bentuk yang ketiga. Di sini untuk kita akan membuat matriks kosong dulu, disimpan dalam variabel a, titik koma, kemudian ini for-nya ini variabelnya i, ini kita 1.2 numiter, kemudian ini kita menggunakan for lagi, jadi bentuk percambangan lagi, pengulangan loop lagi di dalam for. Kemudian ini kita kondisinya itu di dalam variabel j sama dengan 1.2 numiter. Kemudian titik koma, ini sampai titik koma, setelah itu ini kita simpan dalam variabel atau vektor a i, j. Kemudian sama dengan i, ini kita pangkatin 2, kemudian ditambah sama 5 dikali c. Kemudian titik koma, setelah itu kita kasih statement n, kemudian n lagi karena ini sudah selesai. Kemudian kita akan menampilkan ini adalah matriks akhir, karena nilai akhirnya. Oke, setelah itu ini kita titik koma, setelah itu ini kita display lagi a, titik koma. Setelah itu kita save as. Ini kita taruh di for n 2c. Save. Kemudian kita running. Banyaknya jumlah iterasi, misal aku kasih 11. Nah, ini pengulangan bentuk pertama itu sebanyak 22. Ya, kemudian pengulangan bentuk kedua itu 2. Kemudian pengulangan bentuk ketiga ini. Langsung ditemukan matriks terakhirnya. Kayak gini. Ini misal 3. Nah, pengulangan bentuk pertama itu ada 6, pengulangan bentuk kedua ada 2, kemudian pengulangan bentuk ketiga kayak gini. Ini langsung keluar hasil matriks akhirnya. Setelah itu kita lanjut ke contoh soal atau contoh yang di PPT berikutnya, yaitu mengenai will n. Lanjut, ini kita buat script baru lagi. Ini kita komen program contoh penerapan will n untuk iterasi. Kemudian ini clear all CLC. Kemudian kita input masukkan banyak air dalam liter, disimpan dalam variabel air. Ini masukkan banyak air dalam satuan liter. Kemudian titik 2 backslash n,
Ini bentuknya string, kita titik koma. Setelah itu kita akan berubah dari string ke null dan disimpan dalam variabel nair. Ini air titik koma. Kemudian kita akan input kapasitas dari embernya. Kapasitas maksimal sebuah ember dalam satuan liter. Titik 2, maaf, pencet. Titik 2, jangan lupa klik n. Ini string, setelah itu ini string lagi s. Ini kita tutup kurung siku, ini kenapa nggak bisa? Oh, maaf. Nah, gini. Setelah itu ini kita tutup kurung, kita ini kenapa ada pembuka siku? Nah, gini. Input kalau kita maksimal sebuah ember, kemudian titik koma. Setelah itu kita seperti biasa ubah dari str to null dari ember tadi, titik koma. Kemudian kita kasih variabel jumember sama dengan 0, titik koma. Setelah itu kita pakai statement while ketika nair lebih dari 0. Terus kita kasih kondisi lagi jumember sama dengan jumember ditambah 1, titik koma. Kemudian nair sama dengan nair min member, titik koma. Kemudian n. Di sini kita akan melakukan loop atau pengulangan, dimana ketika nair itu dari masukan banyak air itu lebih dari 0, maka perintahnya akan terus berjalan. Ketika nairnya itu kurang dari 0, kemudian akan berhenti n. Setelah itu kita akan menampilkan jumlahnya dalam bentuk string. Jumlah ember yang dibutuhkan adalah titik 2, kemudian titik koma, kemudian display lagi jumember, titik koma. Ini kita save dulu. Ini buat yang while n. Oke, save. Ini ntar aku cek dulu. Setelah itu ini kita bisa klik run. Di sini kita disuruh untuk memasukkan banyak liter airnya, itu semisal 15. Kapasitas sebuah embernya itu semisal 4 liter. Nah, nanti jumlah ember yang dibutuhkan adalah 4. Gitu. Jadi di sini ada pengulangan loop sampai liter airnya itu nggak lebih dari 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ini. Well and ini contoh soal selanjutnya yang break and return. Oke, jadi kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu mengenai statement break and return, dimana break itu kita bisa keluar tanpa menunggu nilai akhirnya tercapai atau tanpa menunggu kondisi loop tidak dipenuhi lagi. Kemudian untuk return itu digunakan untuk keluar dari fungsi yang sedang berjalan. Terus untuk contohnya, ini kita pakai yang menentukan bilangan prima kayak gini. Oke, kita langsung aja ke MATLAB-nya. Jadi yang pertama kita komen dulu fungsi untuk menentukan sifat prima suatu bilangan. Kemudian apa underscore prima .m. Jadi nanti kita simpan dalam apa underscore prima .m. Kemudian jangan lupa clear all. Ini CLC titik koma. Kemudian kita pakai function dalam kurung ini function apa underscore prima dalam kurung n besar. Kemudian kita masukin input, disimpan dalam variabel n besar. Ini kita string, masukkan nilai n sama dengan titik koma. Setelah itu kita akan menuliskan komen n-nya itu sama dengan bilangan bulat positif yang dimasukkan. Ini kemudian kita pakai statement if. Ini untuk seperti perulangan atau loop. Ini kita masukin variabelnya n tadi itu kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini kita kasih komen jika n itu bilangan positif. Jika n bilangan negatif,
itu terus kita kasih komen perintah dips, kita akan menampilkan masukannya dulu, itu harus bilangan bulat. Jadi ketika suatu saat ada kondisi n-nya itu kurang dari 0 atau negatif, nanti akan muncul tulisan itu masukan harus bilangan positif. Ini kenapa ini ya bilangan, nah ya, bilangan bulat. Setelah itu kita bisa enter, kemudian kita return, itu untuk memotong, jadi kita memotong jalannya atau scriptnya itu tanpa harus menunggu hasilnya tercapai. Ini untuk perhitungan itu tidak dilanjutkan, jadi kita end. Setelah itu kita akan membulatkan n jikalau n-nya itu bukan bilangan bulat. Ini kita masukin fungsi round untuk membulatkan dari nilai n tadi dan disimpan dalam variabel n besar. Kemudian prima itu sama dengan 1 titik koma. Setelah itu kita kasih komen lagi, ini kita ketik, kita anggap n itu bilangan prima pada awal program dengan flag prima. Prima kita set jadi 1. Kemudian kita memakai statement lagi yaitu for, kita memakai variabel i sama dengan ini 2.2 for, kemudian dalam kurung n per 2, n slice 2. Kemudian kita memakai if lagi karena ingin membagi kayak hasilnya tuh tanpa sisa, kita menggunakan fungsi rem dalam kurung n, i kecil, kita kasih sama dengan 2 kali, kemudian enter, kita kasih prima, ini kita kasih sama dengan 0 titik koma, kemudian kita kasih komen, ternyata n itu tidak prima. Kemudian ini aku copy aja lazy programmer. Jadi flag prima itu tuh kita set jadi 0. Kemudian ini break, jadi langsung keluar, sebentar. Oh maaf guys, tadi ada ini ya salah artinya. Jadi buat return itu langsung keluar dari fungsi yang berjalan. Kalau break itu tanpa menunggu hasil selesai itu kita bisa kayak keluar gitu. Jadi kalau return tadi kan bilangan n-nya tuh bilangan negatif ya, jadi kita langsung keluar dari fungsinya. Kalau kita pakai break itu kita langsung keluar atau tanpa menunggu hasilnya tercapai gitu, karena kita udah memenuhi nilai yang kita pengen. Setelah itu ini kita break, kita kasih komen, keluar dari loop, kita end, kemudian end lagi untuk yang for. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Jadi kita pakai if lagi, variabelnya itu prima, kita pakai sama dengannya 2 kali, kemudian kita akan menampilkan n-nya, kita pakai fungsi dips, ini koma, kemudian dips lagi dalam kurung, itu bukan bilangan prima. Titik koma, setelah itu kita else, ini untuk, untuk pilihan yang lain, jadi ini, aduh kenapa di sini ya? Nah, kita enter lagi, kemudian kita akan menampilkan nilai n lagi pakai dips, terus koma dips lagi, ini untuk yang adalah bilangan prima, kemudian kita titik koma, setelah itu kita end, ini untuk if-nya ini kita end, kemudian kita end lagi untuk yang function. Ini aku cocokin dulu udah bener atau belum. Oke udah cocok, ini kita run. Oh iya, jangan lupa kita save as. Misal aku save as dengan nama apa underscore prima 1. Kita save. Nah, ini kita run lagi. Ini aku hapus aja buat clear all-nya. Kita run. Nah, di sini di command window akan muncul apa underscore prima 1, kemudian masukkan nilai n. Misal aku kasih nilai n 6. Kita enter. Nah, 6 itu bukan bilangan prima. Karena 6 bisa dibagi 2 dan 3, terus misal aku run lagi, kita masukin angka 5. Nah, angka 5 adalah bilangan prima. Terus misal kita kasih min 4. Ini kita run dulu. 4, kemudian kita enter. Nanti akan hasil outputnya itu masukkan harus bilangan positif. Jadi buat yang contoh yang break and return udah selesai, kita lanjut ke yang continue.
Lanjut kita ke nomor 8 atau contohnya ke nomor 8. Ini contohnya kayak gini. Yaitu kita akan menggunakan statement continue, di mana statement continue itu digunakan untuk memaksa program untuk langsung menuju iterasi berikutnya dari suatu row tanpa mengeksekusi komen yang masih ada di bawahnya. Jadi ini contohnya kita akan mendefinisikan vektor sebagai vektor masukan, terus menggunakan fungsi hit underscore tunnel. Jadi mengambil vektor sebagai input dan ini itu berisi elemen-elemen dari yang bukan nol. Oke, langsung aja kita masuk ke Matplotlib-nya. Jadi yang pertama kita komen dulu contoh 8.1. Kemudian kita ketik fungsi untuk mengumpulkan kemudian ini tunnel di dalam vektor. Kemudian kita komen lagi underscore atau kemudian yang pertama kita akan menggunakan function y sama dengan hit underscore tunnel dalam kurung x. Kemudian kita masukkan nilai x-nya. Jadi x sama dengan ini matriks. Jadi aku masukin 0, 2 matriks. Ini berarti dalam bentuk vektor baris 3,6 titik koma. Setelah di sini kita akan kasih komen x untuk vektor masukan dan y itu sebagai vektor berisi bilangan 0 dari x. Vektor berisi bilangan 0 dari x. Kemudian kita akan bikin matriks di variabel y kosongan. Jadi matriksnya di kosongan, titik koma. Kemudian ini kita menggunakan pengulangan for i sama dengan 1.2 length dalam kurung x. Terus if kita menggunakan statement if lagi x i, kemudian sama dengannya 2 kali 0, kemudian continue, kemudian else, kemudian y sama dengan ini sigma y x, ini i, titik koma, kemudian ini n, setelah itu n lagi. Kemudian di sini kita akan printf mencetaknya dalam string y sama dengan hit underscore tunnel. Kemudian ini x kita pakai backslash n, titik koma, printf lagi string y sama dengan ini y, kemudian titik koma baru n untuk mengakhiri function. Jadi sini kan tadi pengertian dari continue itu jadi digunakan untuk memaksa program untuk langsung menuju iterasi berikutnya dari suatu loop tanpa mengeksekusi komen yang masih ada di bawahnya. Jadi ini memaksa, jadi kita kayak apa ya, langsung memaksa program untuk ke iterasi berikutnya. Kemudian else untuk pilihan lain, jadi nilai y tadi yang kosongan ini kita masukin di dalam y matriks. Jadi x itu x yang dihasilkan dari for tadi kayak apa pengulangannya tadi, kemudian tidak disimpan dalam variabel y dalam bentuk matriks atau kayak vektor baris. Matriksnya itu vektor baris. Kemudian dicetak dalam y sama dengan hit underscore tunnel. Kemudian di print juga y sama dengan, nanti kalau di kan jadi begini, ini kita save terlebih dahulu. Jadi kita save hit underscore tunnel ini 1. Kemudian kita save. Kemudian kita bisa klik run. Nanti hasilnya kayak gini. Ini kita bisa clear all dulu kali. Ya, di sini biar dan kita run lagi. Ini aku hapus aja. Nanti ketemu nilainya kayak gini, jadi hit underscore 0 itu nilainya, jadi yang diambil yang bukan enggak 0 aja, jadi dimasukin ke dalam variabel y itu nilai 2, min 3,6, 3, min 0,6, dan 10. Jadi kalau ini dilihat jadi kayak gini vektor barisnya.
nih kayak gini gitu. Sebenarnya ini bisa ditaruh dimasukkan, cuman kadang kayak ada error dan belum tahu pastinya untuk salahnya di mana, jadi aku memakai langsung yang di X itu aku masukin di editornya. Itu udah buat yang nomor satu. uh, Pemrograman di MATLAB-nya udah, kita lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut kita ke nomor kedua, dimana kita disuruh untuk menghitung luas permukaan, volume dari balok, tabung, dan kerucut, dan kemudian fungsi tersebut disimpan dalam file.m dan diminta untuk menggunakan if else if and sama switch case. Langsung aja kita masuk ke MATLAB-nya. Yang pertama di sini aku akan membuat fungsi dulu yang dari balok. Ini fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume balok. Kemudian kita bikin function provokasiku luas permukaan, ini pakai underscore koma volume, terus ini sama dengan balok dalam kurung v l t, terus enter. Kemudian kita akan menginput nilainya, kita komen menginput nilai. Setelah itu kita akan masukin dulu P, jadi P sama dengan input dalam kurung masukkan panjang balok sama titik 2, kemudian titik koma. Setelah itu L, ini input string, masukkan lebar balok titik 2 titik koma T sama dengan input dalam kurung masukkan tinggi balok titik 2 titik koma. Setelah itu kita akan menghitung volumenya. Ini aku komen menghitung volume. Ini aku tulis volumenya itu rumusnya volume sama dengan P asterisk L asterisk T titik koma, kemudian kita cetak dalamnya printf itu volume balok sama dengan kasih persen 2.2 F spasi backslash n, kemudian koma, ini volume, kemudian titik koma. Jadi persen 2F ini untuk menentukan angka di belakang koma itu ada 2 saja. Kemudian kita akan menghitung luas permukaan. Ini aku simpan dalam variabel luas, rumusnya itu 2 dikali asterisk P asterisk L, kemudian ditambah sama 2 asterisk P asterisk T, kemudian ditambah sama 2 asterisk L kali asterisk T. Oke, setelah itu kita titik koma, kemudian kita printf lagi untuk mencetak inputnya dalam string luas permukaan balok sama dengan, jangan lupa persen dapat 2F backslash N. Ini kita masukin nilai dari luasnya, kemudian ini baru untuk mengakhiri functionnya. Udah, setelah itu kita akan membuat yang tabung. Ini aku cocokin dulu. Ini kita save as dulu dalam nama balok underscore m, balok 1, balok c. Ini save. Oke, setelah itu kita akan membuat fungsi yang di bagian tabung. Jadi rumusnya hampir sama, ini aku copy aja biar mempercepat waktu. Jadi fungsi untuk menghitung luas volume di tabung. Kemudian ini aku ganti jadi tabung, ini outputnya itu R dan T. Iya, udah. Setelah itu untuk P-nya ini kita hapus. Jadi tinggal R. R itu masukkan jari-jari. Karena tabung itu memiliki jari-jari, jadi di tabung. Kemudian ini tabung. Ini T-nya input, masukkan tinggi tabung. Setelah itu kita menghitung volumenya. Buat rumus dari volume tabung sendiri itu dalam kurung ini P, kemudian dikali dalam kurung ini R, ini kita pangkatin 2, kemudian kita tutup kurung dikali atau asteris sama T. Setelah kita tutup kurung lagi, kemudian titik koma. Terus untuk F dan F-nya ini kita ganti jadi tabung. Ini untuk
%.2f nya sama. Kemudian ini aku ganti luas permukaannya tabung. Nah, buat rumus luas permukaan tabung itu 2 di asteris Pi, kemudian dikali sama R, kemudian asteris lagi, dalam kurung R, kemudian ditambah sama T. Yang di belakangnya aku hapus. Oke, ini aku cocokin dulu. Setelah itu jangan lupa kita save as. Kita simpan dalam tabung ini C. Kemudian save. Setelah itu kita buat script lagi untuk yang di bagian kerucut. Ini aku copy aja lazy programmer biar cepat mempercepat waktu. Jadi ini aku ganti jadi kerucut. Ini aku ganti kerucut semuanya dulu. Kerucut. Coba kerucut ini. Kerucut ini juga kerucut. Oke. Fungsi luasnya kerucut itu yang dibutuhin parameternya adalah R sama T juga. Bentar, R, T sama S. Jadi ini aku ganti jadi R, ini S. Yang pertama, input R ini tuh untuk jari-jari kerucut, dan untuk S itu untuk tinggi atau selimut kerucut, dan T-nya itu adalah masukan tinggi kerucut. Oke, untuk menghitung volumenya itu rumusnya adalah dalam kurung 1/3 dikali dengan Pi dikali dengan dalam kurung R dipangkat 2. Kemudian di asteris sama T. Kemudian udah, setelah itu untuk menghitung luasnya, ini kita tambahin dalam kurung yaitu Pi dikali sama dalam kurung R pangkat 2 tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi. Ini kemudian ditambah sama Pi asteris sama R asteris lagi S. Ini dihapus ya. Oke, udah, ini aku cocokin lagi. Oke, udah sama, ini kita save as. Kita simpan dalam kerucut C. Setelah itu, kita baru akan mengerjakan pemrograman yang if and terlebih dahulu. Jadi ini aku ketik program untuk menghitung luas dan volume bangunan. Ini aku clear all dan CLC. Kemudian ini kita menggunakan dips untuk menampilkan terlebih dahulu dalam bentuk string ini perhitungan luas permukaan dan volume bangun ruang. Kemudian titik koma, setelah itu kita dips lagi dalam bentuk string itu pilihan bangun ruang titik 2 dan titik koma. Setelah itu kita dips lagi untuk menampilkan pilihan yaitu nomor 1 itu balok. Kemudian ini kita titik koma, kemudian dips dalam kurung ini nomor 2 itu tabung. Kemudian titik koma lagi, yang dips yang ketiga itu 3 titik kerucut. Titik koma. Kemudian kita akan menginput masukan yang nanti dipilih, disimpan dalam pilihan atau variabel pilihan. Ini input dalam kurung masukkan pilihan Anda 1 strip 3 untuk kurung, kemudian titik 2, kemudian titik koma. Setelah itu kita pakai statement if to pilihan sama dengannya 2, 1 komen ini untuk yang balok. Kemudian kita menggunakan dips ini untuk menampilkan stringnya hitung luas dan volume balok. Oke, ini kita titik koma. Setelah itu kita input masukin yang tadi dari fungsi yang udah kita ketik. Ini kita masukin di sini. Oke, terus ini kita masukin nilai yang luas sama volume. Salah. Ini luas. Kita pas copy paste. Kita masukin di sini. Kemudian kita akan mencari volumenya.
Ini kita copy lagi, kemudian setelah itu kita akan nge-print menampilkan outputnya, mencetak juga ini dalam fungsi fprintf, kemudian yang balok juga ini. Oke, setelah itu kita akan menggunakan statement else if. Ini pilihan sama dengannya 2 kali 2 tabung. Ini kita copy aja biar mempercepat waktu. Ini hitung luas yang tabung. Enter. Setelah itu kita masukin yang di tabung ini inputnya. Ini kita copy, kemudian kita ambil yang rumus sama volume. Ini volumenya. Oke, setelah itu kita akan menampilkan dalam bentuk fprintf lagi. Ini harus satu-satu. Ini kita copy lagi. Setelah itu kita akan menggunakan else if yang bagian kerucut. Pilihan sama dengan 3. Ini aku kasih komen kerucut. Ini sama, ini aku copy paste aja. Kemudian ini kerucut. Kemudian seperti tadi, ini kita masukin satu-satu yang di input. Kemudian kita copy lagi ya rumus luas sama volume. Ini kayak tadi. Kemudian ini aku copy paste aja karena sama. Ini kita ganti jadi kerucut. Kerucut juga. Kemudian kita pakai kita pakai fungsi maaf guys, tadi ada kedalaman. Kemudian kita ketik pilihan tidak valid. Ini kita kasih tulis. Silakan. Di nomor 1, 2,3. Kemudian titik koma. Terus ini kita N karena untuk menyelesaikan atau menutup yang di bagian if N. Setelah itu ini kita N 2 kali ya. Untuk menutup, udah N-nya sekali aja. Terus kemudian kita cek terlebih dahulu. Oke, karena udah sama, ini kita save as dulu. Kita taruh di bagian namanya nomor 2 M4C. Kemudian kita save. Setelah itu kita bisa running. Nah, nanti akan muncul di command window kayak gini. Ini misal aku masukin pilihan 1, itu balok. Jadi disuruh untuk memasukkan panjang balok, misal kasih 6, lebarnya 5, tingginya 4. Nanti akan diketahui nilai oh iya, maaf. Ini di line 20 ada, ini. Harusnya ada T. Nah, ini T juga. Ada typo. Oh iya, ini juga. Fprintf. Ini juga. Oke, ini kita run lagi. Misal aku 1, ini kemudian 6, panjangnya, lebarnya 5, tingginya 8. Nanti ketemu luas permukaan baloknya segini, dan volumenya segini. Kemudian kita running lagi, semisal aku mau nomor 2 atau pilihan 2 tabung, jari-jarinya semisal 7, tingginya itu 8. Nah, nanti ketemu luas permukaan tabungnya segini dan volumenya segini. Terus kemudian untuk yang pilihan ketiga, itu kerucut, kita pakai jari-jarinya juga sama 7, selimutnya semisal 9, dan tingginya itu semisal 10. Nanti ketahui rumus nilai luas permukaan kerucutnya segini dan volumenya segini. Nah, di sini aku semisal mau pakai pilihan yang nggak ada di antara 1 sama 3, jadi misal 4, nanti akan muncul pilihan tidak valid. Jadi silakan pilih nomor 1, 2, atau 3.
Nah, buat yang statement if and, if else, if kemudian else dan and yang udah selesai, kita lanjut ke nomor 2 yang B, yaitu ke yang sweet case. Ini aku skip lagi aja. Ini karena aku lazy programmer, jadi aku copy aja karena buat menghemat waktu dan tenaga. Akhirnya kopas. Terus ini kita akan menggunakan clear all CLC, kemudian dipsnya itu perhitungan luas permukaan juga sama, pilihan bangunnya juga sama, kemudian pilihannya ini juga sama, kita akan menginput masukkan pilihan andanya juga sama. Kemudian yang bedanya itu kita yang di bagian statementnya. Di sini kita pakai switch, jadi pilihan aja. Kemudian kita akan case 1 switch itu, terus kemudian case 1 itu aku kasih persen balok, kemudian sama dips hitung luas dan volume, kemudian overall sama, itu bedanya itu yang di bagian statementnya doang. Jadi ini aku ganti jadi case yang kedua. Ini tabung, ini juga sama. Nah, yang di sini aku ganti case yang ketiga. Oke, ini buat yang kerucut. Nah, sama. Nah, di else ini kita ganti jadi otherwise, sama gitu ya. Otherwise. Nah, untuk display-nya juga sama. Ini diakhiri dengan and juga. Kemudian kita save as terlebih dahulu. Namanya nomor 2 M4 yang apa ya? Yang B. M4 ini C. Kemudian kita save. Setelah itu kita bisa running. Nah, ini kita sama kayak tadi, sebesar 5. Tuh, nanti ketemu. Tuh, nggak ada. Kita running lagi. Ups. Sebesar 2. Tuh, kita ketemu. Untuk yang nomor 2, udah selesai. Terus, ini aku kasih penjelasan sedikit mengenai yang bedanya. Apa tadi? Kita pakai if and ya. If and sama sweet case. Itu sweet case itu sebagai alternatif dari segmen if, else, dan and. Jadi kalau misal kondisi 1 itu dipenuhin, itu kita bisa pakai yang kondisi yang kedua. Jadi apa ya, yang di switch itu ada nama variabel. Jadi ada 3 kondisi, kita bisa atur kondisinya, bisa pakai case 1, case 2, case 3, dan seterusnya. Kemudian else itu untuk menjalankan jika kondisi itu nggak ada yang terpenuhi sama sekali. Jadi kayak tadi yang di pilihan 4 kan nggak ada pilihan, jadi pakai otherwise. Terus diakhiri dengan and. Kemudian untuk yang if, else, dan and itu tuh untuk membuat pernyataan bisa disebut nest if. Jadi semisal kondisi 1 itu kondisinya dipenuhin, terus kemudian kita bisa ke kondisi 2. Jadi kurang lebih hampir sama, cuman beda gitu. Gitulah. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3, dimana di nomor 3 itu kita diminta untuk membuat program dari soal yang udah kita buat di modul 1 nomor 1. Ini soalnya ini membuat program. Jadi aku ini program identifikasi masalah aku. Jadi di sini ketahuin luas perseginya itu 400 meter persegi. Meter persegi. Ya. Kemudian dia ingin mengetahui ditanya atau identifikasi masalahnya tuh dia ingin mengetahui panjang keliling perseginya untuk membeli pagar yang cukup untuk mengelilingi tanahnya. Jadi nanti yang rumus digunakan itu ada luas sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat. Jadi kita nanti cari panjang sisinya terlebih dahulu, kemudian kita baru mencari dari kedirinya yaitu 4 kali S. Jadi kita langsung aja ke MATLAB. Yang pertama ini kita kasih strip baru, kemudian kita ketik program untuk menghitung keliling tanah berbentuk persegi. Jangan lupa clear all dan CLC. Kemudian kita akan memasukkan nilai dari luas. Jadi kita pakai input, kita simpan dalam variabel luas. Input ini masukkan luas tanah. Itu dalam satuannya meter persegi. Kemudian jangan lupa titik koma. Setelah itu kita akan menghitung dari panjang sisinya. Jadi kita pakai S sama dengan SQRT dari luas.
kemudian titik koma. Setelah itu kita baru akan mencari keliling perseginya. Kita simpan dalam variabel K4 asterisk S titik koma. Setelah itu kita akan menampilkan hasilnya memakai fungsi printf. Untuk panjang sisi tanah adalah titik 2 persen 2 persen dot 2f meter. Kemudian ini backslash n, kemudian bentuk ini nilai yang diambil itu s, kemudian titik koma, kita printf lagi untuk yang kelilingnya. Jadi keliling tanah adalah titik 2 persen dot 2f untuk 2 angka di belakang koma, kemudian meter juga, kemudian backslash n ini diambil dari variabel k. Setelah itu kita save as terlebih dahulu, kita simpan dalam nama nomor 3 m4c. Oke, save. Setelah itu kita running. Nah, luas tanahnya tadi diketahui 400 meter persegi. Jadi nanti diketahui panjang sisi tanahnya itu ada 20 meter dan keliling tanahnya itu ada 80 meter. Sesuai sama yang di pembahasan tadi. Oke, udah, kita langsung lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4, dimana di nomor 4 ini kita disuruh untuk membuat program, dan outputnya itu bentuknya perhitungan kecepatan rambat gelombang untuk peranan dangkal, peranan menengah dalam dengan perintah if, else if, and, dan switch case. Oke, langsung aja kita masuk ke MATLAB-nya. Kita buat script baru, kemudian kita kasih komen program klasifikasi gelombang. Kemudian ini kita seperti biasa clear all CLC. Setelah itu kita masukkan nilai dari G. Itu G-nya itu ini kita pakai dips dulu. Ini kita kasih script, ini kita kasih program kecepatan programmer. Kecepatan ini rambat gelombang laut. Ini kita titik koma. Setelah itu kita akan memasukkan nilai inputnya. Masukkan nilai input. Ini kita masukin dulu nilai ID-nya, itu input dalam kurung masukkan kedalaman perairan. Satunya meter, titik 2, kemudian ini titik koma. Kemudian kita masukkan L, ini input dalam kurung masukkan panjang gelombang. Satuannya meter juga. Ini titik koma. Kemudian T itu periode, ini input dalam kurung, ini kita kasih masukkan lagi. Kemudian kita tulis periode gelombang. Satuannya itu S. Oke, setelah itu kita kasih tahu, karena di sini kita mengetahui nilai G itu adalah kecepatan gravitasi. Jadi nilai G itu 9,81. Ini yang kasih komen itu percepatan gravitasi. Itu satuannya M, meter per second kuadrat. Oke, setelah itu kita akan melakukan perhitungan kecepatan rambat gelombang. Kita kemudian pakai statement if, di mana D per L itu kurang dari 1/20, maka ini termasuk di perairan dangkal. Jadi kita pakai variabel C itu untuk menandakan kecepatan rambat gelombang. Rumusnya itu SQRT dalam kurung G dikali dengan D. Kemudian titik koma kita tampilkan dengan dips ya. Terus kategori perairan dangkal. Kemudian titik koma. Setelah itu kita bisa menggunakan else if untuk pilihan yang lain, yaitu D per L itu
lebih besar sama dengan dari 1/20. Dan kemudian D per L-nya itu kurang dari sama dengan 1/2. Ini untuk yang perairan transisi. Kemudian C-nya itu kecepatan lambat gelombangnya itu rumusnya dalam kurung lagi G dikali asteris T besar, kemudian dibagi dalam kurung 2 dikali Pi. Kemudian dikali dengan tan H dalam kurung 2 kali 2 dikali Pi, kemudian dikali lagi dengan D. Kemudian baru dibagi dengan L. Titik koma. Kemudian kita akan menampilkan lagi dips string kategori perairan transisi. Titik koma, kemudian kita pakai else, karena ini kemungkinan terakhir, kita D per L lebih besar sama dengan 1/2. Kemudian, perairan dalam, kita pakai C sama dengan ini dalam kurung G dikali dengan T, kemudian itu kita bagi dengan 2 dikali dengan Pi. Titik koma. Setelah itu kita tampilkan juga di dips kategori ini untuk yang perairan dalam. Titik koma. Kemudian kita M. Setelah itu kita akan menciptanya dalam fprintf itu kecepatan lambat gelombang itu persen dot 2f m per s backslash n, kemudian nilai dari C. Titik koma. Setelah itu kita bisa running. Ini benar ya. Kita save terlebih dahulu. Ini untuk yang if else n nomor 4M4. Kemudian kita running. Oke, ini kita masukkan sebesar kedalamannya 8 meter. Kemudian panjang gelombangnya itu 5 meter. Dan periodenya itu 10 detik. Nah, nanti akan ketemu jawabannya. Itu kategori di perairan dalam. Kecepatan lambatnya itu 15,61 meter per second. Lanjut, kita pakai yang untuk menghitung kecepatan lambat gelombang berdasarkan kategori switch. Menghitung kecepatan berdasarkan switch. Nah, switch berdasarkan kategori. Oke, selanjutnya kita taruh dengan switch kemudian kategori, kemudian kita case 1 itu untuk yang perairan dangkal, kemudian ini C sama dengan ini aku papas saja biar cepat, kemudian enter, ini kita kategori underscore nama sama dengan ini untuk yang dangkal. Titik koma. Setelah itu ini kita buat case yang kedua itu untuk yang perairan yang transisi. Kemudian ini aku kopas saja rumusnya, enter, ini aku kopas lagi aja jadi yang transisi. Enter, ini untuk yang case ketiga yaitu perairan dalam, ini C-nya ini aku kopas. Kemudian apa di sini ya? Nah, gini. Setelah itu kita kasih kategori namanya itu transisi, kita ganti jadi dalam. Kemudian kita menggunakan otherwise, yaitu kategori namanya itu tidak diketahui. Kemudian titik koma, setelah ini C sama dengan none, itu not a number, titik koma dan N. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Enter, ini kita pakai fprintf, kemudian ini kita pakai tanda petik
backslash n, kemudian tanda ini kita tulis hasil perhitungan. Kemudian ini kita backslash n lagi, titik koma. Setelah itu untuk fprintf lagi, kemudian kita kasih string kedalaman air D. Kemudian sama dengan ini %.2 f meter backslash n, kemudian ini nilai dari D, titik koma, fprintf lagi, dalam kurung ini periode gelombang itu T, sama dengan ini copy aja biar cepat. Oke, kemudian ini nilai dari T, titik koma. Setelah itu kita akan fprintf lagi untuk yang panjang gelombang. Ini kita pakai yang L, titik koma, kemudian fprintf lagi, kita untuk memunculkan nilai D per L-nya. Sama dengan ini aku kasih 4 di belakang koma, kemudian meternya aku hapus, backslash n ini yang D per L, kemudian titik koma, ini fprintf lagi, tanda petik, ini kategori perairan, sama dengan dotnya aku kasih S, kemudian metersnya aku hilangin, terus ini diambil dari nilai kategori underscore nama, titik koma, yang terakhir itu fprintf, itu kecepatan rambat C, kemudian ini sama dengan, terus ini M, meter per second, dan diambil dari variabel C, titik koma. Setelah itu ini aku aku run request version. Nah, ini bentar di kategori. Oke, ini aku run semuanya. Nah, nanti kayak gini kita masukin kedalamannya 8, terus panjangnya 6, lebarnya 10. Nah, nanti muncul ini. Terus untuk yang ini ada kategori, itu tuh pakai search dari ini dari pilihan yang kategori. Sebentar, ini aku ketik sini yang kategori kan ya, kategori sama dengan 1, ini kategori sama dengan 2, terus ini kategori sama dengan 3, kita run 8, 6, 10. Nah, udah selesai nih. Nanti hasil outputnya kayak gini. Jadi tadi harus ada variabel kategori. Jadi kategorinya tuh perairan dalam, kecepatannya 15,61 meter per second, kedalaman airnya tadi 8 meter, periodenya 10 meter, panjang gelombangnya itu 6 meter, nilai D per L-nya itu 1,3, itu kategori perairan dalam, dan kecepatannya tadi 15,61 meter per second. Oke, buat nomor 4 yang A sama B, udah, kita lanjut ke nomor 5. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini kita disuruh untuk membuat program dari flowchart-nya ini dengan perintah foreign while air. Oke, ini aku split aja. Ini kasih komen soal nomor 5. Kita kasih ini kita akan memasukkan clear all seperti biasa, CLC. Kemudian kita pakai komen, kita akan memasukkan input dulu. Jadi kita n sama dengan input dalam kurung masukkan, kemudian nilai n, ini titik 2, terus ini titik koma. Setelah itu sebentar, ini untuk memasukkan input. Nah, n-nya itu input yang diiterasi ya. Jadi ini aku kasih komen aja. Input iterasi, jumlah. Setelah itu ini kita enter, kemudian jumlah sama dengan 0. Jadi kita di posisi yang di sini, masukin inputnya, jumlah iterasi, terus jumlah sama dengan 0. Ini itu untuk inisialisasi jumlah.
Kemudian kita masuk ke bagian flowchart yang ini, di mana di sini tuh kayak perulangan atau loop. Jadi kita pakai statement for i. Aduh, pengen kentut. Maaf. 1.2 n, kemudian jumlah sama dengan jumlah ditambah ini ya, ditambah sama 1, kemudian dibagi dalam kurung 2 dipangkat sama ini aku kasih kurung, kemudian di min 1, tutup kurung lagi, kemudian ini kita titik koma, ini untuk perhitungan sesuai flowchart, perhitungan sesuai flowchartnya. Oke, ini kita kasih n, jadi setelah loop kita harus pakai n for n, kemudian enter, kemudian kita akan display, kita kasih matriks kayak apa ya, kurang buka siku, itu hasil, kita pakai string hasil jumlah, ini titik 2 terus koma, karena ini bentuknya number jadi kita akan merubah number ke string, kemudian ini jumlah, ini tutup kurung, kemudian udah, setelah itu titik koma, ini untuk menampilkan hasil. Kemudian ini aku kasih atasnya aja ya. Oke, setelah itu ini kita akan ini kita save as terlebih dahulu. Kita save nomor 5M4. Kemudian kita baru bisa klik run. Ini kita memasukkan nilainya bebas, misal aku mau 6. Nah, hasil jumlahnya itu 1,9688. I-nya itu 6, kemudian N-nya juga 6. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan ini yang A ya. Kita akan menggunakan soal yang nomor 5 yang B itu menggunakan while N. Ini kan tadi for N, kita pakai yang while N. Oke. Ini yang B. Jangan lupa clear all CLC. Ini sama kayak tadi. Ini aku mungkin kopas aja yang bagian masukkan input. Di kopas. Jadi memasukkan input dan inputnya sama. Untuk input jumlah iterasi, jumlah 0 itu untuk inisialisasi jumlah. Kemudian kita pakai I sama dengan 1, itu melambangkan inisialisasi variabel iterasi. Kemudian enter, kita akan memakai statement while, mau kentut lagi. Ini I, kemudian kurang dari sama dengan n, nilai n itu jumlah iterasi tadi. Kemudian enter, kita simpan dalam variabel jumlah, sama kayak ini. Ini aku copy aja biar menghemat waktu. Ini jumlah, jadi sama jumlah plus 1, ini 2 pangkat I min 1, itu untuk perhitungan sesuai flowchart. Kemudian I itu sama dengan I ditambah sama 1. Itu adalah increment dari I. Incrementnya I. Kemudian kita N. While N ini kayak perulangan. Setelah itu kita akan display lagi. Ini aku copy. Display ini untuk menampilkan hasil jumlah. Ini terus sama kayak number itu string jumlah, setelah itu ini untuk menampilkan hasil. Oke, kita run yang di bagian soal nomor 5B. Nanti hasilnya kemungkinan akan sama. Ini kita klik kanan evaluation. Kita masukin 6 lagi. Dan hasilnya juga sama 1,9688. Oke, buat yang nomor 5B kayak gini hasilnya, kita lanjut ke yang nomor 6. Di nomor 6 ini kita disuruh sama untuk mencari programnya dari flowchart di bawah ini dengan menggunakan perintah for n dan while n lagi. Ini kita new script. Ini aku ketik komen. Oke, kita lanjut yang ke nomor 6. Tadi kan kita udah ini kita jalankan soal nomor 6 yang A. Kita komen lagi menggunakan perintah for n. Kemudian seperti biasa kita clear all CLC. Kemudian kita menggunakan display terlebih dahulu. Ini menggunakan for n. Titik koma. Kemudian yang pada yang 6A itu kan kita memakai for. Jadi kita kasih ketik statement for. Kemudian variabelnya itu
X sama dengan, karena kita before itu menggunakan nilai awalnya itu 15, kemudian incrementnya itu adalah min 1, titik 2 lagi, dan nilai akhirnya itu 11, karena lebih dari 10. Kemudian kita menggunakan divs, ini dalam kurung, ini buka kurung siku, kemudian tanda petik, nilai X sama dengan, kemudian ini koma, kita ubah number to string array. Kemudian ini X, ngambil dari X, number to stringnya ambil dari X, kemudian ini kita titik koma, setelah itu kita bisa end, sesuai sama yang di for nya ini. Nah, ini kita bisa simpan dulu save as di nomor 6 M4. Ini kita run. Nah, nanti nilai X-nya muncul, yaitu nilai X-nya dari 15, 14, 13, 12, dan 11. Lanjut, kita ke soal nomor 6 yang D. Kita disuruh untuk menggunakan perintah while n. Kemudian seperti biasa, clear all, CLC. Kemudian kita masukkan divs lagi kayak ini. Ini yang untuk while n. Kemudian kita pakai while. Ini kita kasih dulu keterangan, karena diketahui ini dimasukin dulu apa namanya inputannya itu X sama dengan 15. Setelah itu kita baru pakai statement will apa will ya, will, itulah. Kemudian X lebih besar dari 10, kemudian kita bisa printf, kemudian ini tanda petik, nilai X, sama dengan persen D. Maaf Pak, nggak ketahan. Terus ini koma, ini ambil dari nilai X, tutup kurung, terus titik koma. Setelah itu kita masukin nilai variabel X, itu disimpan, kita masukin rumusnya ini X min 1 dalam variabel X, X ini min 1. Jangan lupa titik koma, setelah itu kita bisa end. Kemudian jangan lupa untuk di running. Ini kita blok, kemudian klik kanan dan evaluate selection. Nah, nanti hasilnya ketemu kayak gini. Ini nilai X-nya tuh 15 sama kayak tadi. Oke, ini aku cocokin dulu. Udah, berarti buat yang tugasnya udah sampai sini aja, udah sampai nomor 6. Udah, mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pelafalan, dan mungkin tadi ada sedikit gangguan dan agak ada ketawa-tawanya, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.